Sudah masuk semua? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alfi. Hadir, Bu. Ilen. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Baik. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah sehat. Ibu akan menampilkan PowerPoint. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan kaktus dan tumbuhan pemakan serangga. Apa itu ciri khusus? Ciri khusus makhluk hidup adalah keistimewaan makhluk hidup yang tidak dapat dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Begitupun dengan tumbuhan. Yang pertama, ada bunga teratai. Apa ya yang membedakan bunga teratai dengan yang lain? Bunga teratai memiliki daun yang tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Ciri ini membantu teratai untuk tetap terapung di atas air. Teratai memiliki batang yang berongga sebagai jalan udara. Oleh karena itu, teratai tetap dapat bernapas meskipun di dalam air. Dan ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan teratai ialah akar teratai panjang dan berada di dasar air untuk menahan agar tidak terbawa arus. Selanjutnya ada tumbuhan kaktus. Kaktus merupakan tumbuhan yang mampu bertahan di daerah-daerah yang tandus. Kenapa? Karena kaktus ini memiliki ciri khusus untuk bertahan hidup di daerah-daerah yang tandus atau kurang air. Kaktus ini memiliki daun yang sangat kecil. Yang kita kenal atau kita sebut ialah duri. Duri itu ialah daun dari kaktus. Ia sangat kecil. Nah, disinilah fungsi dari daun kecil ini untuk mengurangi penguapan air, sehingga tumbuhan ini mampu bertahan hidup di tempat yang tandus. Nah, adapun ciri khusus tumbuhan kaktus itu, yang pertama, batang kaktus mampu menyimpan cadangan air. Yang kedua, akar kaktus yang panjang dan tersebar di tanah berfungsi sebagai penyerapan air. Dan yang terakhir, mempunyai daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya ada kantong semar. Tumbuhan ini bisa memakan serangga. Melalui apa? Melalui kantong semarnya ini. Di dalam kantong semar terdapat cairan yang mana akan berfungsi sebagai alat mencerna hewan serangga yang terperangkap di dalamnya. Nah, ini ciri khusus yang dimiliki oleh kantong semar. Nah, kantong semar memiliki corong pada dindingnya, menghasilkan cairan manis berbau madu. Cairan ini menarik serangga untuk mendekatinya. Selanjutnya, kantong semar tumbuh di daerah rawa yang kandungan nitrogennya sedikit dan memiliki warna yang cerah untuk menarik serangga. Lalu, bagaimana cara kantong semar menangkap dan mencerna serangga? Nah, dinding kantong semar mengandung cairan manis, menarik serangga untuk datang mendekati. Dinding corong licin dan berlapis lilin. Serangga yang mendekati cairan manis akan tergelincir jatuh ke dalam, tidak dapat menampak sehingga tenggelam dalam cairan. Di dalam corong terdapat cairan yang dapat mencerna bagian hewan untuk menjadi cairan yang kaya akan zat makanan.
Cairan makanan itu kemudian diserap oleh dinding bagian dalam dan dibawa ke seluruh bagian tubuh. Dan yang terakhir ada bunga bangkai. Ada beberapa jenis bunga bangkai. Yang paling terkenal ialah bunga bangkai raksasa. Bau busuk yang dikeluarkan oleh bunga bangkai seperti pada rafflesia berfungsi menarik kumbang dan lalat penyerbukan bunganya. Selain Amorphous halus, bunga yang juga mengeluarkan bau busuk yaitu bunga raksasa Rafflesia anordi. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, Ibu yang bertanya ya. Coba Alfi, mengapa daun kaktus berbentuk seperti duri? Karena daun kaktus mempunyai cadangan air yang cukup banyak, sehingga ia bisa hidup di daerah yang kering. Ya, betul. Selanjutnya, coba Setia. Mengapa teratai tetap dapat bernapas meskipun berada di dalam air? Karena teratai memiliki batang yang berongga sehingga udara bisa masuk di dalamnya. Ya, betul Setia. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kegiatan melalui WhatsApp grup ya. Nanti hasilnya dikirim juga melalui WhatsApp grup. Baik, Ibu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan mengenai lembar kegiatan? Tidak. Baik. Ibu akan menyimpulkan setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri khusus yang dimilikinya, terutama pada tumbuhan, seperti yang dimiliki oleh bunga teratai, kaktus, kantong semar, dan bunga bangkai. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini mengenai ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih.